Halo Kak Firna, bentar ya aku share materinya. Halo Miss, good morning. Ya, good morning. Simple past tense. Ya, Firna. Oke, udah terima ya. Jadi materinya ya kali ini adalah mengenai simple past tense. Ini verb dasar juga ya sebenarnya. Oke, ya. Kita masuk ke definisinya. Ya. Nanti kita akan membahas mengenai definisi, formula, dan contoh-contoh kalimatnya ya. Nah, kita masuk yang pertama adalah definition. The definition of simple past. Simple past tense is a sentence that is used to express events that occurred in the past and ended in the past. Jadi simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang udah terjadi di masa lampau dan telah berakhir juga di masa lampau. This is different from the past continuous tense, which states events that happened in the past, but are still happening in the present. Jadi ini berbeda ya dengan past continuous tense. Nanti kita akan juga mempelajari mengenai past continuous tense ya, yakni yang menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau, tapi masih terus berlangsung ya di masa sekarang. Ini adalah contoh untuk definisi sudah ya. Kita masuk ke affirmative sentence ya. Untuk membentuk to form a simple past tense sentence, the formula is as follows. Jadi untuk membentuk ya kalimat simple past tense dalam kalimat positif, afirmatif itu kata lainnya adalah positif, maka formula yang digunakan atau rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Ya, jadi subject ya, tambahkan verb to, baru kemudian objek dan time expression. Kalau nggak ada verbnya, kalau nggak ada kata kerjanya, bisa diganti dengan to be ya. To be yang berlaku dalam simple past tense adalah was dan were. Ya, baru sama seperti di awal ya. Di sini bisa menggunakan objek dan time expression. In simple past tense sentence, the verb used is the second form of the verb. These are two types of verbs, namely regular verbs and irregular verbs. Ya, jadi dalam simple past tense, dalam kalimat simple past tense, itu kalimat positif ya khususnya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua ya. Nah, dalam simple past tense lagi, ya, kata kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah kata kerja irregular, kata kerja tidak beraturan, dan kata kerja beraturan atau regular, ya, regular verbs. Contohnya seperti berikut ya. Jadi berikut ini adalah contoh untuk kalimat positif dalam simple past tense. Yang pertama adalah Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul pergi ke Bali ya untuk liburan hari Minggu kemarin. Kita bisa lihat ya di sini ada last Sunday atau hari Minggu terakhir, bisa ya last Sunday. Went ya di sini pakai went. Jadi pergi itu kan dalam bahasa bahasa Inggris bentuk pertamanya kan adalah go ya. Bentuk kedua go itu adalah went. Nah, di sini artinya dia menggunakan irregular verb ya, kata kerja tidak beraturan. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono was the president of the Republik Indonesia. Republik. Jadi ini maksudnya artinya adalah ya SBY dulunya adalah presiden Indonesia. Jadi dulu dia adalah presiden Indonesia dan sekarang sudah tidak lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah I was born in Surabaya. Karena pakai was ya. Nah, kemudian ini juga termasuk kalimat
pasif ya, kalimat pasif. Jadi born itu adalah bentuk ketiga. Ya, ini contoh aja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ya, bentar, masih loading sepertinya. Oke, kita bisa lihat ya dari sini, sebentar, definisi. Nggak lambat ya. Bentar, kita bisa lihat dari WA aja mungkin ya. Iya. Affirmative sentence. Ya. Jadi nanti ini ada regular verb ya. Kata kerja beraturan. Jadi kalau regular verb ini ya untuk untuk kata kerja beraturan for regular verbs just add ed or d ya after the first form of the verb. Jadi untuk kata kerja beraturan kita cukup tambahkan ed atau d ya, setelah kata kerjanya. Setelah kata kerjanya. Jadi contohnya adalah stay menjadi stayed ya ditambahkan ed. Punch menjadi punched ya dan id-nya itu harus dibaca ya. Play menjadi played. Touch menjadi touched ya. Jadi kedengaran ya. Ada suara id-nya. Jadi tahu nih perbedaan antara verb 1 dan verb 2. Kemudian ya ada irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. For irregular verbs, including to be, the forms of the two verbs are very different. As an example, jadi untuk kata kerja tidak beraturan, termasuk juga to be ya di dalamnya. Jadi bentuk kedua katanya, ya, kata kerja pertama, bentuk pertama, dan kata kerja bentuk kedua, ini berubah. Ya. Jadi nggak bisa ditambahkan ed. Benar-benar totally different. Ya. Jadi yang misalnya bentuk pertamanya adalah awake, bentuk keduanya adalah awoke. Cara membacanya juga beda ya. Yang pertama, bentuk pertama adalah began, bentuk kedua adalah began. Bentuk pertama adalah drink, bentuk kedua adalah drank. Drank. Ya, nanti bentuk ketiga adalah drunk, beda lagi drunk. Makanya kalau misalnya mabuk itu kan suka dibilangnya drunk, artinya dia udah mabuk. Jadi bentuknya beda-beda ya. Yang bentuk pertamanya eat, bentuk keduanya ate. Bentuk pertamanya run, bentuk keduanya ran. Begitu juga dengan to be ya, is, am dan are. Bentuk sebentar. Jadi bentuk untuk is, am, are ya bentuk pertama, bentuk keduanya adalah was dan were. Ya. Selanjutnya nih ada selain itu ya. Jadi irregular itu bukan hanya ini, tapi ada yang lainnya juga ya. Ini juga. Jadi, however, there are some irregular verbs that have the same verb form as the basic verb form. As an example, jadi dalam kata kerja tidak beraturan ada beberapa kata kerja tidak beraturan yang memiliki bentuk yang sama seperti bentuk pertama. Jadi bentuk pertama dan bentuk keduanya sama. Ya kadang bentuk ketiganya juga sama. Contohnya adalah put ya. Bentuk pertama, bentuk keduanya juga put. Bentuk pertama split, bentuk kedua juga split. Bentuk pertama spread, bentuk kedua spread. Bentuk pertama set, bentuk kedua juga set. Cara membacanya juga sama. Bentuk pertama cut, bentuk kedua juga cut. Bentuk pertama read. Nah, ini ya yang agak berbeda. Bentuk pertama read ya, tulisannya dengan bentuk kedua sama, hanya cara membacanya saja yang berbeda yaitu read. Red. Ya sama seperti kamu mengatakan warna merah red. Cara membacanya sama ya. Itu ya. Lanjut ya, kita masuk ke formula untuk membentuk kalimat negatif sentence. To form a simple past tense negative sentence, the formula is as follows.
Ya, jadi kalau ada kata kerjanya kita menggunakan verb one ya. Jadi bukan verb two. Bentar ya. Ya. Oke. Bentar. Kita monitor dan monitor ya. Oke. Sebentar. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke negative sentence. Jadi untuk negative sentence itu kata kerjanya adalah yang digunakan adalah verb one. Ya, kalau verb one maka di sini menggunakan did ya. Kalau kalimat negatif. Ya. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya baru bisa pakai to be, was, dan were. Nanti disesuaikan dengan subjeknya. Sebentar ya. Oke, balik lagi. Jadi kalau ada kata kerja menggunakan verb one, kalau negative sentence dan kalimat pertanyaan ini menggunakan verb one ya, jadi bukan verb two. Nah, yang verb two-nya itu hanya digunakan untuk kalimat positif ya, pertanyaan dan negatif. Untuk kalimat bentar, sorry. Ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada konektor. Ya, nanti tunggu Mas Yono. Sorry, diinterupsi. Ya, jadi di sini contohnya adalah I did not sleep well last night. Ya, jadi di sini ada kata kerjanya sleep. Sleep. Ya. Jadi karena kalimatnya negatif, di sini menggunakan did not. I didn't. Ya. Yang kedua adalah Arif was not the smartest student in the class. Ya, pintar di sini bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Ya. Jadi tidak bisa menggunakan verb one. Jadi menggunakan to be ya, sesuai dengan Arif di sini, maka di sini menggunakan was. Was. Ya, jadi kalau untuk subjek tunggal maka bisa menggunakan was. Kalau subjek plural jamak maka bisa menggunakan were. Ya. Selanjutnya untuk kalimat pertanyaan ya, interrogative sentence. To form a simple past tense interrogative sentence, the formula is as follows. Ya, untuk membentuk kalimat past tense dalam bentuk kalimat pertanyaan, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Ya, kalau ada kata kerjanya, kita menggunakan verb one, dan kita di sini menggunakan did ya, untuk kata bantu tanyanya.
Nah, kalau nggak ada verbnya, nggak ada kata kerjanya, jadi di sini bisa menggunakan was atau were. Nah, di sini juga bisa menggunakan WH question ya. Kemudian WH question udah tahu ya apa aja. Terdiri dari apa aja Kak Firna? Were, when, Ya, when, where, apalagi? how, How, why, ya. who. Ada satu lagi yang kurang? Who? What. Oh, what? Ya, jadi itu ya contohnya. Nah, itu jadi bisa pakai itu di depannya, kemudian ditambahkan to be, was, atau were, baru kemudian objek. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini ya. Did you see my bag on the table? See itu kan kata kerja. Nah, tapi karena kalimat pertanyaan menggunakan bentuk pertama ya. Nah, karena ada kata kerjanya di sini pakai did, kata bantu tanya. Yang kedua adalah was he so busy? Busy itu bukan kata kerja ya, melainkan kata sifat Kata sifat. adjektif. Jadi di sini pakainya was ya, yang sesuai dengan subjeknya yaitu tunggal kan he. Kemudian yang ketiga, who was she? Who Ya. was she? Dia itu dulunya siapa sih? Gitu. Ya, jadi bisa ya pakai who was he, who was she atau he. Ini kan WH question. Ya. Sebentar, selanjutnya. Let's Oke. Ini ya, time expression yang digunakan. Time expression yang digunakan. Ya, jadi time expression itu seperti kata keterangan ya. Kata keterangan waktu yang digunakan. The most common time expression used for the past simple are yesterday, Yesterday, a week, atau a month, ya, atau a year. Bisa juga ditambahkan ago, a week ago, a month ago, a year ago, last month, last year, last weekend, ya, last Monday, ya, atau bisa diganti harinya yang lain, boleh. Last night, atau the day before yesterday, 2 days ago, 2 months ago, 2 years ago. Ya. Nah, the time expressions appears either at the beginning or at the end of the sentence, never in the middle of the sentence. Jadi time expression ini biasanya muncul ya di depan dari kalimat atau di akhir dari kalimat, tidak pernah di tengah kalimat. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Kak Firna? Belum ada, Miss. Oke, kalau belum ada, aku stop dulu ini sebentar. Kita masuk ke Kenal saya. Ya, ingat lah. Ingat. Oke, aku akan share ya. Kenal. Sebentar untuk Kak Firna. Ya. Ya, kenal. Pasten ya. Salam sehat. Balik orang hebat. Oke, ya. Nanti kita bicara kopi darah. Ya, sama-sama. Ya, oke. Jadi kenalan ya. Jadi nanti ada di sini ya. Pak Riki akan dampingi kita dan nanti mungkin akan bisa memberikan beberapa masukan agar kinerja kita ini bisa lebih bagus ya. Minimal ada progres daripada apa yang sudah kita lakukan saat ini ya. Jadi kita harapannya baik. Oke, aku udah share ya.
Terima belum di WA? Nanti kinerja Udah, Miss. Oke, sebentar ya, lagi loading. Nah, sambil Oke. menunggu, kita bisa lihat yang dari yang udah aku share di WA ya pertanyaannya. kita sekarang Oke. Ya, yang pertama, look at the 6 pictures above. Describe what these people did yesterday. Ya, ini udah kelihatan ya di screen. Can you see the screen now? Ya, boleh dimulai dari sekarang. You can start now, Kak Firna. Okay, Miss. Number 1, look at the 6 picture above. Describe what these people did yesterday. Picture 1, she was drunk. Ya, jangan lupa time expression-nya. Time expression-nya, Yesterday. she was drunk yesterday. Ya, drunk apa, minum apa nih kira-kira? Dari gambar kan bisa kelihatan. Orange juice. Ya, a glass of orange juice. Karena A glass orange juice itu ya bukan bisa termasuk kata terhitung. benda. Ya, betul. Bukan termasuk kata benda yang bisa dihitung ya. Oke, coba diulang. She was drunk one glass orange juice yesterday. Nggak pakai was. Ya, kan ada kata kerjanya. Oh iya. She drank orange juice yesterday. Ya, lanjut number 2. He jumped dikasih keterangan nggak ngelompat di mananya, Miss? Boleh, sebagai objek. He jumped. Bentuk kedua dari jump? Belum tahu. Ya, aku kasih tahu. Jump. Lebuan. Jump ini jadi jump. Oh, jump pakai ed ya. Jump. Ya, boleh. He jumped on the stone yesterday. Ya, di atas batu. Jump the stone. Oh, jump the stone. Yesterday. Coba Yesterday. complete sentence dalam kalimat yang lengkap. He jumped the stone yesterday. Ya, selanjutnya. Apa itu? Kira-kira gambar apa? Garpu. Garpu apa bahasa Inggrisnya? Ya. Garpu apa ya? Lupa. Fork. Ya, fork. Terus? Garpu. Garpu itu kamu nggak jadi gini, ini kan gambarnya memang garpu dan mie atau spaghetti gitu ya. Nah, bisa kamu gunakan misalnya kemarin aku makan mie atau makan spaghetti gitu ya. Boleh seperti itu. Atau garpu itu udah dipakai kemarin ya, bisa kayak gitu. Noodle-nya mana atau mie-nya kan nggak disebutin. Iya. Ya. Berarti I was ate. Kalau ada kata kerja nggak bisa pakai was. Oh, I ate noodle yesterday. Ya. Bisa kayak gini ya. Lanjut.
He Ya. Oh, kalau untuk pertama, ya kalimat pertama in the first sentence nggak bisa pakai he. He itu biasanya untuk kata ganti kan. Nah, kalau Oh ya. misalnya ini, kamu lihat apa? Laki-laki bisa seorang laki-laki apa? Untuk kalimat di awal jadi the man. Oh, the man. Mm. Oh, jadi nggak bisa pakai to be ya, kayak si sama he-nya nggak bisa di depan ya, Miss. She atau he itu bukan termasuk to be, bukan ya? Ah, To be-nya apa to be? Subjek kan itu subjek, tapi ya. dia lebih ke kata ganti ya. Jadi kalau untuk di awal kalimat bisa pakai nama orang, Andi atau siapa? Ayah itu bisa ya. Tapi kalau dia laki-laki atau dia perempuan, ini biasanya digunakan di tengah kalimat atau sebagai kata ganti, pronoun kita sebutnya istilahnya. Oh iya. Berarti ini the man ya, Miss. Mm, The man menyiram tuh ya water water, ya. water. Bentuk kedua water apa? Water itu kan sebenarnya Water air, tapi dia bisa digunakan sebagai kata kerja ya. ya. Mm-mm. Bentuk keduanya eh, water ya, pakai ide ya. Water, water water. Mm-mm. water. The Mm-mm. man watered flower yesterday. Flower, Ya, flower. Flowernya ada berapa? Satu atau banyak? flowers. Jadi pakai S ya. Mm-mm. Time expressionnya apa? The man watered flower la- last week. Ya, di sini kan time Last- expressionnya yesterday ya. Oh, Dia harus pakainya yesterday. Oh, oke. Iya. Kan pertanyaannya yesterday. The man watered flowers yesterday. Flowers. Oke. Flowers. Selanjutnya gambar apa? The brother The brother apa maksudnya? Oke, diselesaikan dulu kalimatnya. the The brother brother. lied Hmm. on the bed yesterday. Ini maksudnya bukan like, suka, atau Oh, lie, lying, lie, lay lie. gini. Iya, ini Lay. berbaring, Miss. Iya, Lay ya. lay. Bentuk pertamanya kan lay. Bentuk Oh, iya. keduanya apa? Lied, Tulisannya gimana? Lied. Light. Ini the brother. The brother maksudnya apa? Saudara laki-laki, Miss. Oh, bisa langsung aja misalnya nama orang. Oh, Alan. Alan lied on the bed Light. yesterday. Berbaring. Ya, Ya. lied. Benar nggak itu kira-kira? Terus Alan lied on the bed yesterday. Hmm. aku itu Lie. 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 Oke. Ya, selanjutnya. Sebentar, ini on the bed atau apa? Iya, Benar di kasur. Nah. Kasur ya? Oke. kasur, Miss. Oke, bisa ya. Selanjutnya gambar yang terakhir. Mira and Tony went to airport
Ya? Oh. Went to airport. Yesterday. Pesawatnya mana? Berarti bukan went to airport, but went to go airplane. Went to go airplane. Ya. Oke, kita cek ya. Mira, kata kerjanya di sini apa? Gas. Berarti Yang mana? Kata kerjanya ada yang di sini apa? kata kerjanya ini ya, Miss. Apa? Verbnya apa? Udah Verbnya? pergi. Iya, yang went. Lupa. Went. Ya. Ya, go ini apa? Berarti nggak usah pakai. Ya, nggak usah ya. Kan Iya. itu bentuk Went pertama. to airplane. Went to airplane. Ya. Coba kita cek. Ya. When dia artinya dia pergi. Maksudnya dia pergi naik pesawat kan. Ya, naik pesawat. Mira went bukan pakai to tapi pakai by. By ini artinya Went dengan. by. Went by airplane yesterday. Menggunakan pesawatnya apa? Oke, selanjutnya number 2. What was the weather like where you live yesterday? Artinya apa kira-kira? Apa Apa? yang kamu sukai dalam kehidupan kamu kemarin? Weather artinya apa? Weather. Weather. Artinya apa ini? The Belum weather. tahu, Miss. Cuaca. Oh iya. What was the weather like? What was the weather like where you live yesterday? Artinya dia bertanya tentang gimana nih cuaca kemarin waktu kamu tinggal terakhir. What was sebentar? Cuacanya seperti apa tempat kamu tinggal kemarin? The weather. The weather like where I live yesterday was raining. Raining. Sebentar hilang. Ya. Raining. The weather like where I live yesterday was raining. Gini ya. Ya. And the weather. Like-nya dihilangin aja. The weather where I yesterday was raining. Bentuk ing ya. Ya. Kan kalau rain ya. Bentuk kedua ed. Raining. Yeah, the weather. What did you wear? Apa artinya? Apa yang kamu gunakan? Apa yang kamu kenakan? Bukan gunakan. Kenakan itu kan apa yang kamu kenakan? Baju apa yang kamu pakai? Baju hangat. Apa bahasa Inggris? I did. Ya. I did sweater. I wear sweater yesterday. Wear ini bentuk pertama apa bentuk kedua? Masih bentuk pertama, Miss. Bentuk keduanya apa? Depannya pakai way juga. Bentuk keduanya apa?
Where pakai ed, Miss? Where Bukan? apa? Bentuk Oh, keduanya irregular ya, Miss. were ya. Were. Irregular. Nah, bentuk ketiganya tahu nggak apa? Where, Where or, dan worn. Bentuk ketiganya. Nah, ini ya irregular ini harus dihafal ya. Ya. Ya, cara menghafalnya bisa kamu lihat dari kamus ini ya, kamus dictionary gitu. Bisa juga sih dari Google, dari internet juga bisa ya. Ada PDF-nya, nanti kamu download aja sih, bisa. Okay, I wore sweater yesterday. What did you wear? Ya benar, ya, I wore. Jadi nggak pakai did, ya, karena kan itu hanya digunakan untuk kalimat pertanyaan. Oke, selanjutnya number 3. Number 3. When did you last go on a vacation? Where did you go and what did you go? What did you do? What did you do? When did you last go on a vacation? Where did you go and what did you do? Boleh jawab dari sekarang? I last go on a vacation. Tapi kalau besok kan berarti besok sore sudah ada data yang realnya nih dari Masterform. Tanahnya in Jakarta. Jakarta. Oke, jadi di sini ya I-nya nggak usah, jadi langsung aja last when. Bukan last when, last time. Ya. Last time go ini masih bentuk pertama kan, bentuk keduanya apa? Last time when on a vacation. Last time I I went on a vacation in Jakarta. Jangan lupa is-nya adalah is in Jakarta. Oh ya, is in Jakarta. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, where did you go? Udah ya. You go? What did you do? Apa yang kamu lakukan di Jakarta? I interviewed a job yesterday. Yesterday. Enggak, yesterday. Interview a job last year. Last year. Okay. Jadi di sini kan aku maksudnya kamu yang interview orang lain atau kamu yang menghadiri wawancara pekerjaan nih? Menghadiri pekerjaannya. Menghadiri wawancara kan? Iya. Last year. Ya, jadi di sini I attended ya. Interviewnya nggak pakai ed. Jadi yang pakai ed-nya yang attend-nya ya. Yes. Karena kan interview itu bukan kata kerja. Oh ya. Ya kata benda. A job last year. Jadi ini ya pakai attended. I attended. Maka bisa pakai an nih, an interview, a job interview, kebalik ini. A job interview. Bukan an ya, tapi a job interview. Last night. Ya. Oleh selanjutnya apa lagi? Number 4. Who was the last person that you had an argument with? What was it about? Artinya apa? Siapa orang terakhir yang
berargumen Mm-mm. sama aku. Ya. Ya, siapa orang terakhir yang kamu yang berargumen dengan kamu? Kemudian what was it about? Artinya apa? What was it about? Tentang apa yang dibahas itu. Ya, betul. Apa ya? Kira-kira tentang apa itu? The last person that I had. An argument with my friend. Hmm. Tentang apa? What was it about? About about planned vacation. Okay. What was the last person that you had an argument with? The last person that I had an argument with. Jangan lupa pakai is ya. Adalah is my Is my friend. friend. Kalau temannya satu pakai to be-nya is ya. Iya. Is-nya adalah. Kalau temannya lebih dari satu pakainya are. Are Are. my friends. Semuanya ini Friend. ada di sini. Nah, what was it about? Jadi diulang lagi ya, pakai It was about planned vacation. Karena pakai ini, karena pakai was, jadi rencana perjalanan itu bukan kata kerja, tapi kata benda, rencana perjalanan. Jadi It was plan. about, ya, Plan a vacation. It was about a vacation plan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dulu ya dibalik. Jadi seperti ini ya, coba dibaca Kak. The last person that I had an argument with are my friends. It was about a vacation plan. Ya. Selanjutnya. Number 5. Where did you last go shopping? What things did you buy there? Jawabannya, the answer is I last when shopping. Berarti dibalik ya, Miss. Last I went shopping. Coba diselesaikan dulu kalimatnya. I last went shopping 2 days ago. 2 day gini. Ya. Ya. Terus 2 days ago. Pertanyaannya apa lagi? What things did you buy there? I buy makeup and food. Foodnya pakai S ya? Banyak nggak? Ya, food banyak. Oke, kita cek ya. Jadi kalau penyusunan kalimat ya dalam bahasa Inggris itu selalu seperti ini. Subjek. Sama kayak bahasa Indonesia sih sebenarnya ya. Subjek, predikat, atau kata kerja. Predikat itu kan kata kerja. S-P-O-K. Subjek, predikat, objek, kata keterangan. Kalau bahasa Inggris itu kan bahasa Indonesia ya. Subjek, verb, kata kerja. Predikat itu kan kata kerja. Objek, kata keterangan, time expression. Jadi ini kira-kira sesuai nggak? I last went shopping 2 days ago. Subjeknya aku. Predikat atau verbnya go, when,
Mm, Terus keterangannya shopping 2 days ago. shopping kan objek. Oh, Shopping. Ya. 2 shopping. days ago itu keterangan waktu. Keterangan ya. Shoppingnya objek. 2 days Jadi ago-nya lastnya keterangan. lastnya apa? Berarti lastnya dihilangkan. Ya, lastnya dihilangkan. Jadi I went. I went shopping Shopping. 2 days ago. Nah, karena 2. Jadi days-nya di sini pakai S. Ya. 2 Oh iya, days 2 ago. days ago. Nah, by ini bentuk apa? Pertama apa kedua? Masih pertama. Bentuk keduanya apa? Eh, irregular ya, Miss? Ya, depannya by juga. By. Ini ya. Bacanya apa? Both. Both. Ya, both. Jadi G-nya Kan nggak saya dibaca sudah ya. berkecimpung lama nih, properti lama ya. Kita itu udah bermacam-macam lah, Selanjutnya. perjuangan. Dan kita tuh selalu berharap supaya kita tuh lebih Number 6. bantu Di kita mana? tuh. Number 6 ya, Miss? Kita tuh sebagai Bentar ya. Ya. dan itu yang Jadi ini yang membuat kita by-nya itu pakai bisa diganti bangkit jadi dan both bisa ya. kita buat Both. semangat. Both make up and Mudah-mudahan Pak Riki fix. bisa Jangan lupa bisa time ada expression-nya apa? mendorong kita itu supaya kita tuh Yes. motivasi majunya itu. 2 days ago. Nah itu Yesterday. saya berharap 2 days berarti ago. ya sama juga mendorong. Coba Pertanyaannya, dibaca diulang. pertanyaannya ya I went shopping 2 days ago. I bought makeup and foods 2 days ago. 2 days ago. 2 days mesti ago. gimana gitu. Lanjutnya pertanyaannya Supaya kita tuh selanjutnya. lebih- What did you eat for dinner last night? Who cooked it for you? Was it Ya. delicious? Ya. Number berapa? Oke, number 6 ya. Ya, What did number you 6. eat for dinner last night? Who cooked it for you? Was it delicious? Artinya apa kira-kira? Apa yang kamu makan malam terakhir kemarin? Ya, apa yang kamu makan? Makan malam terakhir, makan malam kemarin malam. Ya. Kemudian Makan pertanyaan apa malam selanjutnya. terakhir kemarin? Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang masak buat kamu? Apakah Ya, itu dan- enak? Ya, boleh dijawab dari sekarang. I ate dinner last. I ate fish. I ate dinner. I ate fish dinner last night. Fish dinner last night. Oke. Aku makan ikan maksudnya, ya? Iya. Saat makan malam kemarin. I ate fish at dinner last night. Oh, Ketinggalan. I ate fish at dinner last night. Ya, saat makan malam kemarin. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. The cook for me. Siapa? Yang ini yang untuk siapa? Siapa yang masak masakannya? Yang itu yang dijawab ya, Miss. Siapa?
My mother Mm-mm. cooked. Cooked. Ya. Cook. For me. Ya, betul ya. Selanjutnya. It was Was it it delicious? delicious? Nah, ini kan pertanyaannya was it delicious? Ya. Jadi cara menjawabnya, kalau misalnya jawabnya yes, kalau misalnya iya enak, jadi yes, it Yes, was it. delicious. Dibalik aja. Oh ya. Yes, Kalau it was no, delicious. Kalau no, Not it it wasn't. wasn't. Ya, delicious. Kayak gitu ya. Ya. Jadi setelah wasnya ditambahkan not. Jadi bisa dibaca disingkat. Jadi wasn't. Kalau misalnya Wasn't. susah. Kalau misalnya susah atau kesulitan membacanya wasn't, bisa dibilang was not delicious juga bisa. Ya, jadi yes, it was. Yet it was delicious. Ya, yes, it was delicious. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya apa? Number 7. When did you last do something exciting or dangerous? What did you do? Hal terakhir sesuatu hal apa yang paling berkesan atau berbahaya? Ya, sebentar. Hilang lagi dia. Ya. Number 7 ya. Ya. When did you, apa artinya? When did you last do something exciting or dangerous? Suatu hal apa yang suatu hal terakhir apa yang exciting tuh berkesan, Apa Miss? exciting? Bukan. Yang menarik gitu ya. Exciting. Menarik Menyenangkan. atau Yang menyenangkan. menyenangkan atau berbahaya ya, dangerous, berbahaya. Berbahaya. What did you do? Apa yang kamu lakukan? Ya, betul. Silakan dijawab. You can start to answer. I does. Enggak, das deh. Kan Tidak. I do. I do I do something exciting. Excited. Apa? When? Kalau Kapan? berkesan kata sifat berarti tetap exciting ya, Miss. Ini bukan berkesan ya, menyenangkan. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Berarti di sininya I was something. Benar ya. Aku melakukan. Aku melakukan sesuatu yang kata kerjanya menarik. Apa? Kata kerjanya di kalimat ini ada nggak? Aku melakukan sesuatu yang menarik. Nggak ada, Miss. Belum ada. Do ya. Oh iya, do. Melakukan. Jadi do ini bentuk pertama kan? Ya. Bentuk keduanya apa? I does. Did ya. Did. Ya. Kalau does itu bentuk present. Oh iya. Udah belajar simple present. Jadi bentuk pertama ditambahkan s atau es. Oh iya tadi. Rumusnya yang tadi ya, Miss, yang did sama. Ya, yang kemarin. Ya. 2 hari yang berapa? Pertemuan pertama ya? Ya, pertemuan pertama. Jadi di sini bentuk keduanya adalah did. Kalau bentuk ketiganya apa? Had. Do, did. Habis itu ketiganya done. Done. Oh. Ya. Do, did, done. Boleh dilanjutkan? Oke, Miss.
I did something exciting. Aku melakukan sesuatu yang menarik. Is Mm-mm. pain. Sebentar. I did something. Exciting is pain. Paint itu apa? Melukis. Oh, Paint. 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 Ada T-nya. Paint. Ya, kalau tadi kamu bilang pain itu kan artinya luka. Makanya aku Ah, bingung. Pain ya. Sorry, Paint. Miss. Nah, oke, paint ya. T-nya Paint. harus jelas. Ya. Ya. Selanjutnya apa? Uh, and And? yang berbahayanya ya, Miss. Mm-mm. I did, nggak usah kan, I did something exciting is pain, and the dangerous Mm-mm. is Is swimming. swimming. Yang berbahaya berenang. Berenang berbahaya nggak sih? And berenang di ini, Miss, di laut, Swimming laut apa? on the sea, at the sea, On apa S? on On apa in? Di laut. Pakai in. Ya, in. Oke, kita cek ya. Oh, kayaknya ada time yang salah. time expression-nya apa? Time expression-nya. Oh iya, belum. Hmm. I did something exciting is the pain, and the dangerous is swimming in the sea in the last month. To be. Bukan Apa? in. Apa? In jadi? Nih, ya Langsung. soalnya kan ini udah ada in the sea Mm-mm. at the last night. Last night atau last month? Last month benar. Last month. At the last month. Jadi at ya. Oke. Kita cek ya. I did something exciting. Ada kata kerjanya did. Kan nggak perlu pakai to be. Nah, to be-nya juga salah ya. Kurang Oh tepat. iya. Is itu untuk simple present. I did something I did something exciting. exciting. Oke, sebentar. Kita cek pertanyaannya dulu. Nomor 7 ya tadi. Ya. When did you last do something? I do. Mulai dari sini. I do, bener ya. Do-nya berubah jadi did. I did something exciting. Ya. Something exciting. I I did something exciting. Ya, bisa langsung koma aja. Paint, melukis apa? Kamu melukis apa? Melukis pemandangan. Paint apa? Melukis. Melukis pemandangan. Paint apa? Pemandangan? Nature. Apa? Nature. Tulisannya gimana? Nature. Alam ya itu kalau nature. Nature bahasanya. Nature. Ya. Melukis pemandangan. Ya. Nature. Painting landscape. Kalau nature itu alam ya. Oh iya. Painting landscape. Pemandangan. Landscape. I did something exciting, ya, like painting landscapes and the dangers. Nggak bisa pakai nggak bisa pakai is. The Part, dangerous part, ya. part. Dangerous part. Swimming. Ya, bisa benar ya pakai in the sea. Jadi in itu digunakan untuk apa namanya? Tempat. Tempat yang luas. Luas. Seperti in the park. Terus di dalam kulkas. In the fridge. Ya. Di dalam tas ransel. In the backpack. In the sea. Nah, untuk
time expressionnya last month kan. Kamu nggak perlu pakai at the ya. Langsung aja. Oh, langsung. Ya, In the coba sea dibaca last ulang. month. Mm-mm. I Dibaca. did something exciting, Mm-mm. painting landscape, and the Mm-mm. dangerous part, swimming in the sea last month. Last month, ada TH-nya. Last month. Ya, betul. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Iya, Miss, mau tanya, kan ini, kan I did something exciting, paint-nya jadi pakai verb ing, yang swimming juga jadi pakai ing. Oh, ya, jadi painting. Ya, benar ya. Painted ya, Iya. sama swim. Salah. M-nya. Swim. 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 Salah. Swam. Swim. Hmm. Coba dibaca lagi. I did something exciting, paint landscape, Painted. Jadi painted. id-nya Oh, jelas. I did something exciting, painted landscape, and the dangerous part, swam in the Swam. sea, swam Hmm. in the last sea last month. Ya. Swim in the sea last month. Swam in the sea last month Swam. ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sampai sini? Udah, Miss, berarti kalau pakai did juga ininya kata kerjanya tetap jadi berubah ya? Ya. Untuk kedua, kalau kalimat positif ya. Ya. Kemarin kita ada homework nggak? Kemarin cuman yang pertemuan pertama doang yang disuruh bikin paragraf yang simple present. Oh, Kalau belum untuk ada. ya belum ada. Oke. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8. How many hours of sleep did you get last night? How What the many time? hours? Ya. What the time did you wake up? How many hours of sleep did you get last night? Artinya apa? Berapa banyak kamu tidur di malam hari? Berapa jam? Oh ya, berapa Hours. jam? Berapa jam kamu tidur semalam? Semalam ya. Ya, berapa jam? I did sleep Mm-mm. 8 hours last night. At the last night. Pakai langsung ya, Miss? Langsung aja. Ya. I did Oke. sleep 8 hours last night. Did-nya langsung hilangin aja langsung ya. I Oh slept. ya. I slept 8 hours. 8 hours. Ya, last night. Bisa ditambahkan for ya. I slept for 8 hours. S-nya jangan lupa. Pakai S hours. 8 ya. Ya. Coba dibaca lagi. I slept for 8 hours last night. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya apa? What time did you wake up? Ya. Artinya? Jam berapa kamu bangun? Betul. Jam berapa kamu bangun? Langsung aja, nggak usah pakai atau pakai lagi ya, Miss? Gimana? Kalau langsung aja. Oh, I did Nggak wake usah langsung up. aja. Langsung aja. I. I Setelah I bentuk apa kata kerja kan? Bentuk kedua. Ya. Woke up. Mm-mm. At 5 o'clock. Ya. Ya. Itu udah benar ya. Kurang ini aja.
o'clock ini kan artinya 5 tepat, jam 5 tepat. Tapi belum ada keterangan waktunya, pagi atau malam ini bangunnya. In the morning. Ya, betul ya. Coba dibaca diulang lagi. Okay, Miss. I slept for 8 hours last night. Mm-mm. I woke up at 5 o'clock in the morning. Ya, betul. Ya. Sudah mulai lancar ya, Kak. Tinggal dibiasakan dibikin mahir sedikit lagi. Ya. Iya. Nah, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Ya. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Ya. Jadi harus dibikin terbiasa sih, Kak ya. Latihan makes perfect. Oke, thank you so much nih, Kak Firna. Nanti kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya ya. Iya. Have a Thank you, great Miss. day. Bye. Okay, happy good day, Miss.